anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi di subtema 2. Sebelumnya yuk baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang buka bukunya halaman 70. Masih ingatkah dengan kisah penambang belerang? Nah, di sini kita akan bahas lagi. Jadi belerang bisa menimbulkan berbagai macam pekerjaan. Nah, pekerjaan sendiri itu dibagi menjadi 3 kegiatan. Ya, ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah pengolahan bahan mentah menjadi barang yang bermanfaat. Pelakunya disebut produsen. Jadi biasanya di pabrik-pabrik atau tukang jahit yang sedang menjahit baju itu dinamakan produsen. Yang kedua ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyebarkan hasil produksi. Yang menyalurkan barang disebut distributor. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi, kegiatan memakai atau menghabiskan barang. Pihak yang mengkonsumsi disebut konsumen. Seperti kita memakai baju dari tukang penjahit, itu namanya kita konsumen. Yuk sekarang buka halaman 72. Kira-kira menurutmu sikap Bani seperti apa sih? Setuju nggak? Kalau ibu nggak setuju karena Bani tidak menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila kedua. Apa aja sih sikap yang sesuai dengan sila yang kedua? Yang pertama, tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalnya, kalian ikut jadi relawan, membantu korban bencana alam. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Contohnya, kalian harus selalu bersikap jujur, berkata jujur. Yang terakhir, tidak berperilaku kasar terhadap saudara kita, adik, kakak, teman, semuanya. Berikut ini adalah kisah yang baik tentang pencerminan sila kedua, yaitu kisah si Dolpina, anak laut. Nah, di situ Dolpina membantu alam, membantu ikan-ikan agar tidak banyak yang mati. Dia sangat berani sekali. Kalian penasaran dengan ceritanya? Silahkan dibaca halaman 76 sampai 77. Kalau sudah dibaca, sekarang kita akan belajar tentang unsur kalimat. Sebelumnya, pengertian kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang mengandung makna atau pesan tertentu. Unsur-unsurnya ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu. Misalkan nama orang, Ayu, Rina, dan lain sebagainya. Predikat adalah kalimat yang menjelaskan subjek atau menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Predikat bisa berupa kata kerja, misalkan menyapu, belajar, bermain. Berupa kata sifat, misalkan besar, cantik, ganteng. Berupa kata benda, misalkan guru, murid, kata bilangan, dan lain-lain. Yang ketiga ada objek, adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Jadi biasanya setelah predikat ada objek. Contohnya pakaian, harimau, kerbau, dan lain sebagainya. Yang keempat ada kata keterangan. Keterangan tersendiri dibagi menjadi beberapa. Keterangan tempat, misalkan di rumah. Keterangan cara, misalkan dengan serius. Keterangan tujuan, misalkan agar naik kelas. Keterangan alat, misalkan dengan sepeda. Keterangan waktu, misalkan di hari Senin. Keterangan penyerta, misalkan dengan kakaknya. Berikut ini adalah contoh kalimat dengan urutan unsur dan pola yang berbeda. Kalimat yang terdiri dari 2 unsur, subjek dan predikat. Dolpina adalah subjek, disingkat S. Anak nelayan adalah predikat yang berupa kata benda, disingkat P. Dolpina melihat, subjek dan predikat sama. Kemudian yang kedua ada kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek atau SPO. Dolpina adalah subjek, melihat adalah predikat, ikan adalah objeknya. Yang ketiga, kalimat yang terdiri dari SPK. Jadi subjek, predikat, subjeknya adalah Dolpina, pekerjaannya melihat, keterangannya, keterangan tempat di pantai. Yang terakhir adalah SPOK. Dolpina melihat ikan di pantai. Dolpina subjek, melihat predikat, ikan objek, di pantai adalah keterangan tempat.
Untuk berlatih, kalian bisa kerjakan halaman 80. Tidak perlu dikumpulkan ya, hanya untuk berlatih saja. Masih menyambung dengan kisah Dolpina si anak laut tadi, sekarang kita akan membaca tentang menanam terumbu karang. Baca di halaman 82. Nah, setelah itu, di halaman 83, ada kalimat tanggapan. Jadi, setelah kita membaca sesuatu, kita pasti ingin menanggapi bacaan tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan ketika kita memberi tanggapan pada suatu bacaan, kita harus menggunakan bahasa yang santun dan pilihan kata yang tepat, seperti contoh berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, Ibu sudah sediakan link games untuk kalian mainkan. Gamenya adalah tentang unsur-unsur kalimat yang sudah Ibu ajarkan tadi. Caranya, kalian klik link tersebut, kemudian kalian isi email dan kata sandi untuk mendaftar ke akun Educandy. Setelah itu ada beberapa pilihan menu games. Nah, kalian boleh pilih salah satu, salah dua, atau semuanya kalian coba untuk memainkannya, bebas. Kalau sudah selesai, silakan beristirahat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sekian dari Ibu, tetap semangat untuk belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.